Halo semuanya, perkenalkan kembali saya Diva Marani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dalam mata kuliah Digital Society. Pernah nggak sih kamu nyimpen file di Google Drive, edit dokumen bareng di Docs, atau nonton film di Netflix? Nah, kalau pernah, sebenarnya kamu udah pakai cloud computing. Tapi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan cloud computing itu? Secara sederhana, cloud computing itu adalah teknologi yang memungkinkan kita buat menyimpan, mengolah, dan mengakses data lewat internet, bukan lewat perangkat lokal seperti laptop ataupun hard disk. Jadi semua data dan aplikasimu disimpan di cloud atau server online dan kamu bisa akses dari mana saja, kapan saja, asal ada koneksi internet. Cloud computing punya beberapa karakteristik utama seperti akses yang fleksibel, kapasitas penyimpanan yang bisa disesuaikan, dan layanan yang bisa dipakai banyak orang secara bersamaan tanpa perlu pasang software yang ribet. Kalau ngomongin layanan cloud computing, secara umum ada 3 jenis. Pertama, infrastruktur as a service. Ini yang nyediain infrastruktur kayak server dan juga penyimpanan, contohnya Amazon Web Service. Yang kedua, platform as a service, yang bantu pengembang bikin aplikasi tanpa perlu ngurus server, contohnya Google App Engine. Dan yang ketiga, software as a service. Ini merupakan jenis yang paling sering kita pakai seperti Google Drive, Canva, atau Zoom. Sementara untuk model deployment-nya, ada beberapa jenis juga. Yang pertama ada public cloud yang terbuka untuk umum, private cloud yang dipakai organisasi tertentu, dan hybrid cloud yang gabungan keduanya. Terus apa sih keuntungan dari cloud computing? Ada banyak banget. Mulai dari hemat biaya karena nggak perlu beli server sendiri, lebih fleksibel karena bisa diakses dari mana saja, dan lebih efisien karena update sistem dilakukan otomatis oleh penyedia layanan. Tapi tentu saja ada juga dampak dan isu-isu yang harus diperhatikan, kayak keamanan data, privasi pengguna, dan ketergantungan pada koneksi internet. Jadi meskipun praktis, pengguna tetap perlu bijak dan paham resikonya. Kalau dikaitkan sama kehidupan kita sehari-hari, cloud computing itu udah ada di mana-mana. Mahasiswa pakai Google Classroom buat belajar, dosen simpan materi di OneDrive, perusahaan kerja bareng lewat Slack atau Zoom, dan bahkan musik yang kamu dengar di Spotify pun disimpan di cloud. Intinya, teknologi ini bikin segalanya lebih praktis dan juga terhubung. Jadi, cloud computing itu bukan cuma tren, tapi kebutuhan di era digital. Teknologi ini bikin kita hidup lebih efisien, kolaboratif, dan juga fleksibel. Yang penting kita harus ngerti cara kerjanya, manfaatnya, serta resikonya. Karena sekarang hampir semua hal di dunia digital sudah berpindah ke cloud.